kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Tuhan, Engkaulah kekuatanku yang tak pernah tinggalkan aku menghadapi gelombang dalam kehidupan. Yesus, Kau selalu sertaku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Yesus Kau penolongku. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Aku percaya, ku percaya, Allah Maha Kuasa. Aku percaya, ku percaya, Kau pulihkan hidupku. Shalom, selamat hari Minggu. Di akhir pekan ini,
Marilah kita menerima kekuatan yang hanya daripada Tuhan. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia berjanji, dia akan selalu memberi kekuatan. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti ada hujan. Dia berjanji, tapi dia berjanji memberi kekuatan. Bila topan ganas, bila topan ganas meladamu, mari kita serahkan. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Mari kita menyerahkan segala kehidupan kita, apapun yang kita alami. Kita percaya hanya Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan, kesegaran. Mari kita terima kekuatan dari Tuhan. Serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan gantikan, dia akan ganti segala duka menjadi suka. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita sudah menerima sukacita yang baru. Siapa di sini yang percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan sangat terpuji. Haleluya. Biarlah Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Mari sama-sama kita pujikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan
Kita percaya saat hati bersatu, mujizat dinyatakan, belenggu dipatahkan. Haleluya. Kami merindukan kuasa-Mu ya Tuhan. Sama-sama pujikan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom, apa kabar semua? Mari kita bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengikuti ibadah online setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Kami mengundang Anda untuk mengikuti online fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam 7:30 malam. Kami tunggu kehadiran Anda. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat menuliskan pokok-pokok doa saudara di kolom komentar di bawah video ini. Tim doa Gereja Betani Indonesia Anointing of East akan mendoakan setiap pokok doa saudara. Kami percaya Tuhan bangkit dan menolong saudara. Di zaman yang serba modern ini, kita diberikan banyak kemudahan, salah satunya dalam memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia atau dengan menggunakan QR Code. QR Code ini dapat diakses melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau link aja. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah, mengikuti praise and worship, mendengar dan mencatat khotbah yang disampaikan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Bapa, atas sukacita, atas kekuatan yang baru ya Bapa. Kami datang, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ya Bapa. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanmu dalam
aku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya aja. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita berserah. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Haleluya. Sungguh ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Penuh kuasa, pemilik hidup kami Tuhan. Takkan tergoyahkan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kau ajaib Tuhan, penuh kuasa. Terima kasih Yesus. Siapa kami berserah, kami berserah Tuhan. Siapa terima kasih Tuhan. Siapa terima kasih Yesus. Sungguh ajaib Kau Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Mari kita menerima kekuatan yang hanya daripada Tuhan pada hari ini. Kita berdiam sejenak. Kami mau terus menanti-nantikan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percaya ya Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
kita hanya mengadakan Tuhan saja. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan iman kita katakan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari yang sudah menerima kekuatan pemulihan daripada Tuhan, beri sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau pada hari Minggu ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali, meskipun masih secara online, tapi tidak mengurangi sedikit pun sukacita, damai sejahtera yang Engkau limpahkan bagi setiap kami. Dan dengan penuh sukacita kami ada dalam hadirat Tuhan saat ini. Kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya mau menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah online 28 Maret 2021 atau minggu yang terakhir di bulan Maret. Saya percaya sepanjang bulan yang ketiga ini campur tangan dan pemeliharaan Tuhan senantiasa melimpah atas setiap kita. Amin. Izinkan saya menyambut sahabat-sahabat, saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Shalom, welcome, selamat datang. Anda bukan orang asing, Anda adalah keluarga kami di dalam Tuhan. Karena itu kami menyambut saudara dan kami rindu saudara juga bisa menyimak video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini, termasuk video pujian penyembahan yang ada, agar saudara juga mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar mengenai firman Tuhan dan juga dapat memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan bagi saudara yang sudah sering mengikuti ibadah online bersama kami melalui YouTube channel ini, mari jadilah saluran berkat buat banyak orang. Caranya adalah mari sharekan video-video khotbah yang ada di YouTube channel ini kepada kerabat, kepada sahabat-sahabat, agar mereka pun juga mendapatkan berkat Tuhan, sama seperti saudara juga sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, sebentar lagi kita akan sama-sama memperingati akan Jumat Agung, yaitu hari pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Pada tanggal 2 April 2021 jam 10 pagi kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung secara online tentunya, dan disertai dengan perjamuan kudus. Mari mempersiapkan diri saudara untuk sama-sama kita memperingati hari yang sangat penting ini, yaitu hari Jumat Agung, hari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan hari Minggunya kita akan sama-sama merayakan
Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus pada tanggal 4 April 2021 jam 10 pagi, tentu saja disertai juga dengan perjamuan kudus. Mari kekasih-kekasih Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus sangatlah penting bagi kita sebagai orang percaya. Mari benar-benar kita menghayati arti daripada pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih buat tim ibadah online yang setiap minggunya telah berjerih lelah dengan penuh sukacita tentunya mempersiapkan ibadah-ibadah sehingga kita semua dapat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya segala apa yang saudara lakukan tidak akan sia-sia. Tuhan memperhitungkan dan Tuhan memberkati saudara-saudaraku sekalian. Baiklah kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita merenungkan kisah perjalanan daripada umat Tuhan yaitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, sebetulnya ya sangat tidak masuk akal jika akhirnya orang-orang yang menerima janji itu akhirnya tidak masuk ke tanah perjanjian. Bukankah mereka sendiri disertai dan dipelihara oleh Tuhan sepanjang perjalanan? Dan Tuhan adalah Tuhan yang membebaskan, yang memerdekakan mereka. Mengapa mereka akhirnya gagal untuk menggenapi rencana Tuhan, menggenapi janji Tuhan, yaitu masuk ke tanah yang dijanjikan? Tentu saja kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, ini satu hal yang harus menjadi perhatian kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, agar tidak terjadi pula atas kehidupan kita dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan. Biarlah semua rencana Tuhan itu dapat digenapi dalam hidup kita. Amin. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kita akan baca bersama-sama dari 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Perikopnya berjudul Israel sebagai suatu peringatan. Kita mulai dengan ayat yang ke-5. Dikatakan, tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh, katakan contoh, bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang telah mereka perbuat? Hal jahat apa? Kalau saudara baca di Alkitab, ya, persungutan, pemberontakan mereka, ya. Berikutnya ayat yang ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ini peristiwa terjadi tepat di kaki Gunung Sinai ketika orang Israel menyembah anak lembu yang terbuat dari emas. Sementara Musa ada bersama-sama dengan Tuhan menerima 10 perintah Tuhan. Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ini tentu saja saudara bisa membaca di Alkitab. Ini peristiwa terjadi di Sitim, di mana orang Israel berzina dengan perempuan-perempuan dari Moab. Bukan hanya itu, mereka bahkan ikut terlibat di dalam penyembahan kepada dewa-dewa orang Moab. Dikatakan satu hari telah tewas 23.000 orang, satu jumlah yang sangat besar sekali. Ayat yang ke-9, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Perhatikan ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan. Dituliskan di mana?
Ya, kita tahu perjalanan bangsa Israel dituliskan di dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, dan diulang lagi dalam kitab Ulangan sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Amin. Berapa banyak di antara saudara percaya saudara ada di zaman akhir menjelang kedatangan Kristus untuk kali yang kedua? Berapa banyak yang percaya? Haleluya. Artinya contoh dan peringatan yang dituliskan ini berarti untuk saudara dan juga untuk saya, bukan? Ya, mari kita belajar bersama-sama saudaraku. Semua yang dituliskan ini karena Tuhan mau hal-hal tersebut tidak terulang lagi. Ini menjadi contoh agar tidak terulang kembali dalam kehidupan saudara dan saya di zaman akhir ini. Karya pembebasan daripada bangsa Israel, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Dan peristiwa ini diawali ketika Tuhan berjumpa dengan Musa, lalu memberikan firman-Nya untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Nah, saat itu bangsa Israel sebetulnya sudah 400 tahun menjadi budak di Mesir, dan mereka ditindas, saudara, oleh raja-raja Mesir yang kejam. Kalau kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, dikatakan demikian, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan. Perhatikan, kata Tuhan di situ menggunakan huruf besar semua. Ini adalah nama Tuhan sendiri, the existing one, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu eksis, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dikatakan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, dari ayat 5, 6, dan 7 ini kita mengetahui bahwa yang pertama, Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Dan sebenarnya inilah kerinduan hati Tuhan, agar bangsa itu mengenal akan Tuhan, mengenal akan Dia, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu nenek moyang bangsa Israel. Dan kemudian dari ayat 5, 6, 7 ini juga Tuhan menyatakan tujuannya yang jelas, yaitu membebaskan bangsa itu dan membawa bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sejak awal sudah memberitahukan dengan jelas tujuannya kepada umatnya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, itu sudah jelas tujuannya, ya. Bukan lagi meraba-raba, tapi Tuhan sudah memberikan tujuan yang jelas. Dan dari ketiga ayat ini saja, saudara, kita belajar bahwa ternyata Tuhan tidak pernah melupakan atau melalaikan setiap janjinya. Meskipun manusia bisa saja lupa, ya. Pernahkah saudara dalam hidup ini berdoa dan meminta kepada Tuhan sesuatu, lalu kemudian setelah ditunggu sekian lama karena doa itu belum dikabulkan, saudara mulai lupa? Tapi tiba-tiba saat saudara mulai tidak mengingatnya, dikabulkan oleh Tuhan. Pernahkah saudara mengalami hal yang demikian? Nah, saya percaya Tuhan mengabulkan atau menggenapi setiap janjinya bagi kita itu tepat pada waktunya. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Yang setuju bilang yes. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akhirnya setelah Tuhan mengutus hambanya yaitu Musa untuk berjumpa dengan Firaun, dan akhirnya Tuhan membebaskan bangsa itu,
bangsa itu keluar dari Mesir. Ya, dan Tuhan memimpin mereka dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan memimpin mereka dan membawa mereka justru melewati rute padang gurun. Untuk apa? Untuk mengenalkan dirinya kepada mereka, untuk berjumpa, untuk ngobrol dengan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bangsa Israel yang dibawa Tuhan keluar dari Mesir ini tentu saja berbeda dengan anak-anak Yakub pada waktu mereka baru pertama kali datang ke Mesir. Pada waktu itu Yusuf menjadi wakil Firaun. Tentunya saudara mengingat akan hal itu ya. Saya percaya anak-anak Yakub atau anak-anak Israel itu pasti mengenal Tuhan, karena belajar dari Yakub yang tidak lain adalah Israel. Nah, tetapi orang Israel yang dibawa keluar dari Mesir pada saat itu, saudara, mereka belum mengenal Tuhan. Mereka hanya mendapatkan kepercayaan warisan, agama warisan dari nenek moyang mereka saja. Dan selama di Mesir mereka tidak dapat beribadah kepada Tuhan, karena mereka hidup sebagai budak, gak tanggung-tanggung saudara. Sudah 400 tahun, ada berapa generasi itu? Dan kalau kita perhatikan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi pada bangsa ini, mereka belum mengenal Tuhan, sebetulnya mirip juga dengan kita yang ada di zaman akhir ini. Kalau saudara lihat, ada berapa banyak juga orang Kristen yang baru sekedar menjadi Kristen-Kristen warisan orang tua. Ya, mereka beragama Kristen, tapi sebetulnya mereka belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Memang sih sebetulnya ketika mereka melihat keajaiban 10 tulah yang Tuhan turunkan atas Mesir, yang meluluh lantakkan, menghancurkan seluruh Mesir, ditambah lagi di hadapan mereka, di depan mata mereka, Tuhan membelah laut Tebrau, lalu mereka berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang daripada laut Tebrau. Seharusnya membuat mereka mengenal Tuhan yang membebaskan mereka, bukan? Ya, namun faktanya bagaimana? Ternyata saudaraku, tidak juga loh. Buktinya apa? Buktinya sepanjang perjalanan mereka masih terus memberontak, mereka masih terus bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Padahal kalau mereka mengenal Tuhan, harusnya mereka tidak akan berontak, mereka tidak akan bersikap kurang ajar kepada Tuhan. Nah, saya perhatikan sebagai hamba Tuhan, hal ini sama dengan banyak orang Kristen, orang percaya di zaman akhir ini, di mana banyak orang percaya sudah mengalami pertolongan Tuhan, sudah mengalami mujizat Tuhan, tetapi saudaraku sangat disayangkan, mereka tidak dapat menangkap kerinduan hati Tuhan, yaitu untuk mengenal akan Dia. Makanya tidak heran, meskipun mereka sebagai orang Kristen masih sering memberontak, masih sering juga bersikap kurang ajar kepada Tuhan, karena tidak menangkap kerinduan hati Tuhan, yaitu supaya mengenal akan Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara yang mengikuti ibadah ini? Bagaimana dengan saudara dan saya? Berapa banyak di antara saudara yang tahu betul bahwa Tuhan punya kerinduan untuk kita mengenal akan Dia? Amin. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, judul khotbah saya minggu ini adalah gagal paham. Nah, tentu saja yang dimaksudkan dengan gagal paham adalah gagal paham atas maksudnya Tuhan, gagal paham atas kerinduan hatinya Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, ketika orang Israel itu keluar dari Mesir, mereka itu sebetulnya mendadak menjadi bangsa yang kaya raya loh saudara. 400 tahun memang mereka hidup sangat sulit. Mereka menjadi budak di Mesir. Tetapi ketika mereka akan keluar dari Mesir, Tuhan buat mujizat. Tuhan memberkati mereka melalui orang-orang Mesir. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat orang-orang Mesir itu bermurah hati kepada mereka, sehingga mereka memberkati. Wih, luar biasa, dahsyat.
Tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya segala-galanya. Ini kan luar biasa, saudara. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah mereka menerima berkat yang luar biasa, pertama dibebaskan dari perbudakan, kedua mereka menerima berkat secara materi, apakah mereka rindu kepada Tuhan yang sudah membebaskan dan memberkati mereka tersebut? Nah, jawabannya saudara akan tahu sebentar lagi. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, kerinduan Tuhan itu sangat jelas. Tuhan ingin pulihnya hubungan antara Tuhan dengan umat manusia. Kita sudah pernah belajar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Eden artinya apa? The spot of God's presence, pusat hadirat Tuhan. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sehingga manusia dapat berkomunikasi, nyambung dengan Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Itulah sebetulnya yang diinginkan oleh Tuhan sejak semula. Ya, ditaruh juga bukan di tempat yang jauh, di pusat hadirat Tuhan, sehingga manusia bisa berhubungan dengan Tuhan. Namun akibat dari manusia jatuh di dalam dosa, hubungan itu menjadi rusak. Namun satu hal, Tuhan tetap mencari manusia. Ini luar biasa, bukti kasihnya Tuhan yang begitu luar biasa kepada manusia yang diciptakannya. Dari generasi ke generasi, saudaraku, Tuhan selalu proaktif mencari orang yang mau meresponi akan kerinduan hatinya, yaitu bersekutu dengan Dia. Alkitab menuliskan Tuhan bergaul karib dengan Henokh pada zamannya. Lalu kemudian Henokh diangkat oleh Tuhan ke sorga. Kemudian Tuhan bergaul karib dengan Nuh, sehingga waktu bumi dibinasakan dengan air bah, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan oleh Tuhan. Mereka ada di dalam bahtera itu. Ya. Lalu kemudian Tuhan bergaul karib dengan Abraham. Dan Abraham ini adalah keturunan daripada Sem. Sem adalah putra daripada Nuh. Lalu kemudian Tuhan bergaul karib dengan pemazmur, yaitu Daud. Demikian seterusnya, saudaraku, sampai dengan generasi kita hari ini. Saya percaya sampai hari ini pun ada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Saya berdoa itu termasuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Nah, mari kita lihat rute perjalanan bangsa Israel yang Tuhan sediakan adalah dari padang gurun, kemudian sampai ke Gunung Sinai, dan pada akhirnya tanah perjanjian. Perhatikan baik-baik. Dari Mesir, Tuhan membuat rute perjalanan, yaitu padang gurun, Gunung Sinai, dan tanah perjanjian. Ya, sekalipun orang Israel harus melewati padang gurun, tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini sangat luar biasa. Tuhan memelihara umatnya dengan fasilitas yang sangat sempurna. Jujur saja, di padang gurun tidak ada manusia bisa hidup. Padang gurun memang tidak disiapkan untuk manusia hidup, tapi orang Israel mereka hidup dengan fasilitas yang sempurna. Tiap pagi Tuhan turunkan roti surgawi yang disebut dengan mana. Mereka tinggal mengambilnya, memungutnya gratis. Mereka mengambil untuk kebutuhan hari itu, silakan, tidak bayar apa-apa. Lalu kemudian di siang hari Tuhan membuat keteduhan bagi mereka dengan tiang awan. Ya, karena padang gurun, saudara, pada siang hari sangat ekstrim panasnya. Dan Tuhan memimpin bangsa itu dengan tiang awan pada siang hari. Dan itu juga berfungsi sebagai peneduh bagi mereka. Bukankah luar biasa, saudaraku? Ya, mereka diteduhi oleh Tuhan sendiri, dinaungi oleh Tuhan sendiri. Dahsyat. Malam hari mereka tidak perlu cemas
karena ada penerangan yang luar biasa. Karena di malam hari tiang awan ini berubah menjadi tiang api, memberikan penerangan buat seluruh perkemahan orang Israel, dan tentu saja memberikan kehangatan. Karena saudara, di padang gurun pada malam hari juga suhunya begitu ekstrim, begitu dingin, dan dibutuhkan penghangat, dan Tuhan sendiri yang memberikan penghangat yang luar biasa, yaitu tiang api. Satu ketika mereka ingin sekali makan daging, mereka minta kepada Tuhan, dan ini yang terjadi. Tuhan bawa burung-burung puyuh, ditiupkan oleh angin, dan kemudian dijatuhkan di perkemahan orang Israel, dan mereka makan daging sampai puas. Lihat caranya Tuhan memberkati begitu tepat, bukan? Iya, Tuhan tahu berkat seperti apa harus diturunkan. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Bayangkan kalau pada waktu mereka ingin makan daging, lalu Tuhan mengirimkan sapi misalnya, saudara. Ya, lalu nanti dituliskan angin meniupkan sapi-sapi, lalu kemudian jatuh di perkemahan orang Israel. Yang terjadi begini, saudara, bukan orang Israel makan sapi, ya makan daging sapi, tapi orang Israel justru dimakan sapi, saudara. Dan tentu saja ini akan sangat mencelakakan mereka, bukan? Tuhan tahu memberikan berkat yang terbaik dan tepat pada waktunya. Dan Alkitab mencatat, saudara, meskipun mereka melewati padang gurun, pakaian mereka, kasut mereka tidak pernah rusak. Kan luar biasa sekali campur tangan pemeliharaan Tuhan. Meskipun rute yang Tuhan tetapkan memang tidak biasa. Tuhan membawa mereka lewat padang gurun dulu, ya, lalu kemudian Gunung Sinai, dan akhirnya nanti baru masuk ke tanah perjanjian. Nah, Gunung Sinai sebetulnya adalah meeting point di mana Tuhan mau ngobrol, Tuhan mau ngedate, Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada umatnya secara langsung, saudaraku. Nah, ini kita baca dalam Keluaran pasal 19 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Jelas dari pembacaan ini, kerinduan hati Tuhan. Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada mereka. Ya, kalau selama ini Musa sendiri yang diajak berbicara, bukan? Tapi hari itu Tuhan ingin berbicara kepada Musa di hadapan seluruh bangsa, sehingga seluruh bangsa itu dapat mengenal Tuhan yang membebaskan mereka. Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namun apa yang terjadi ketika tiba hari yang sudah ditetapkan itu? Mereka justru menolak untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka minta Musa saja yang mewakili mereka. Mari kita baca Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-25 sampai dengan 27. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Ayat 27. Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita.
dan Engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka kami akan mendengar dan melakukannya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa ini gagal paham kan sebetulnya. Jelas gagal paham. Mereka berkata mereka akan mati jika bertemu dan mendengarkan Tuhan berbicara. Loh, untuk apa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir kalau hanya untuk mematikan mereka, membunuh mereka di kaki Gunung Sinai karena mereka mendengarkan suara Tuhan? Jelas ini kan kegagalan bangsa Israel untuk memahami maksud dan tujuan Tuhan, bukan? Ya sebetulnya sih mereka cuma mau menerima berkat-berkatnya, tapi menolak sang pemberi berkat. Iya kan? Banyak loh saudaraku dikasih oleh Tuhan mujizat pertolongan yang Tuhan sudah limpahkan buat mereka. Tapi di sini kita belajar, ternyata banyaknya mujizat, banyaknya pertolongan Tuhan tidak menjamin bangsa itu, tidak menjamin orang untuk merindukan akan Tuhan, tidak menjamin orang rindu untuk mengenal akan Tuhan. Sangat berbeda jauh dengan Musa. Musa selalu ingin dekat dengan Tuhan. Musa bukan sekedar membutuhkan berkat-berkat Tuhan, tapi Musa membutuhkan Tuhan. Musa mengasihi Tuhan. Musa bahkan tidak mau Tuhan meninggalkan mereka lalu diganti dengan malaikat yang akan menuntun mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, itu ada di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Pada waktu Tuhan menawarkan kepada Musa bahwa Tuhan akan mengutus saja malaikat untuk memimpin mereka, berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Luar biasa. Musa menyatakan apa yang menjadi kebutuhannya. Kebutuhannya bukan hanya berkatnya, tapi kebutuhannya akan pribadi Tuhan. Pribadi Tuhan itu yang terpenting. Kehadiran Tuhan itu yang terpenting. Jauh lebih berharga bahkan dari tanah perjanjian itu sendiri. Pribadi Tuhan jauh lebih berharga daripada penggenapan seluruh janji-janji Tuhan. Amin. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah demikian juga? Saudaraku, apa yang dilakukan bangsa Israel itu kan sebenarnya sama dengan begini. Ketika kita menerima kado dari orang yang mengasihi kita, ya, saya percaya setiap saudara pernah terima hadiah, terima kado, ya. Begitu kita terima, kan harusnya kita ingat siapa yang memberikan. Kita berterima kasih kan kepada orang yang memberikan. Tapi ini terjadi justru sebaliknya. Kadonya kita terima, orang yang memberikan justru kita lupakan, saudara. Ya, bahkan kemudian kita menjauh dan menghilang bak di telan bumi, tidak lagi ditemukan. Ya, hari-hari ini kita sering kali mendengar istilah ghosting. Ya, yang salah satu pemahamannya adalah menghilang tanpa penjelasan. Kayak orang yang udah kebanyakan janji-janji, tapi begitu ditagih janjinya kemudian kabur, menghilang. Jadinya ya diomelin tante-tante kan. Sekarang saya jadi ingat di gereja ada juga orang yang ghosting kepada Tuhan. Ketika dalam masalah tiba-tiba datang dan semua ibadah dia ikuti, eksis di semua ibadah. Ibadah minggu pagi datang, ibadah minggu sore datang, ibadah tengah minggu datang. Bahkan ibadah yang bukan untuk dirinya pun dia datang. Ibadah wanita ikut, ibadah sekolah minggu ikut. Bahkan ibadah di semua family altar, kalau bisa dia akan datang, saudara. Nah, di sini masalahnya. Lalu satu persatu masalahnya mulai terselesaikan. Dan akhirnya orang seperti ini mulai jarang hadir ikut ibadah. Dan tidak lama kemudian sudah tidak pernah datang lagi.
lalu dihubungi oleh bagian pemerhati jemaat, baik nomor HP-nya, baik nomor teleponnya, telepon rumah, telepon kantor, semua tidak aktif. Ghosting, saudaraku dikasih oleh Tuhan, menghilang tanpa jejak. Kayak zaman saya kecil, saudara, ketika kami bermain petak umpet, giliran ngumpet, kok malah ditinggal pulang, saudara. Ya sampai game over juga nggak ketemu, saudara. Nah, waktu di gereja itu pemerhati kasih laporan, orangnya menghilang, Pak Gem. Saya jawab, ya laporkan saja ke Tuhan kalau orang kayak gini. Sebab orang kayak gini hanya Tuhan saja yang bisa panggil, saudara. Ya entah itu panggilan bertobat atau ditarik dari peredaran. Nah, kembali ke bangsa Israel. Mereka cuma mau berkat Tuhan, tapi mereka menolak pribadinya Tuhan. Diajak ngobrol oleh Tuhan, nolak. Diajak ketemu oleh Tuhan, nolak. Nah, konflik dan persungutan pasti akan terjadi ketika berkat itu yang menjadi prioritas. Ketika berkat dianggap lebih penting dari sang pemberi berkat, maka disitulah yang namanya konflik, persungutan pasti akan terjadi. Tentu kita masih ingat ya peristiwa tentang anak sulung. Anak sulung yang ternyata hilang justru di rumah bapaknya sendiri. Saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, karakter aslinya terlihat ketika adiknya yang bungsu yang hilang itu kembali, lalu ayahnya membuat pesta bagi anak bungsu. Dia marah sekali. Anak sulung ini marah sekali. Kenapa dia marah? Karena dia menilai kebersamaan dia dengan ayahnya selama ini kurang bernilai jika dibandingkan dengan harga seekor anak lembu yang dipotongkan bagi adiknya yang baru pulang. Lu kan harusnya, saudaraku dikasih oleh Tuhan, dia tidak perlu marah karena yang dia terima selama ini jauh-jauh lebih besar daripada cuma seekor anak lembu yang dipotong bagi adiknya. Selama ini dia bersama-sama dengan bapaknya, bukan? Dia menikmati kebahagiaan bapaknya. Tiap hari dia ada di rumah bapak. Tapi dia terhilang justru di rumah bapaknya sendiri. Dia tidak memiliki mentalitas sebagai seorang anak meskipun ada di rumah bapaknya. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kenyamanan kita seharusnya bukan ditentukan ada atau tidak adanya masalah dalam hidup ini, namun ditentukan oleh kebersamaan kita dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak di antara saudara yang sungguh-sungguh menghargai, merindukan kebersamaan dengan Tuhan di atas segala-galanya. Lambaikan tangan saudara dulu, katakan amin, katakan haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang membuat surga berharga bukan karena jalannya dibuat dari emas, tetapi karena ada Tuhan yang mengasihi kita di sana. Amin. Haleluya. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11a dikatakan demikian. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, face to face, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Luar biasa ya, di saat bangsa Israel menolak untuk ketemu dengan Tuhan, ini yang Musa terima, ini yang Musa lakukan. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Di saat bangsa Israel berkali-kali ingin kembali lagi ke Mesir, Musa tidak pernah satu kali pun ingin kembali ke Mesir. Saudara bisa baca di seluruh Alkitab, Musa sama sekali tidak pernah ingin kembali lagi ke Mesir. Saudara, dalam Mazmur pasal yang ke-95 ayat yang ke-10, firman Tuhan menyatakan dengan terus terang bagaimana perasaannya Tuhan terhadap bangsa Israel ini, saudara. Mari kita akan buka
Mazmur 95 ayat yang ke-10. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi bangsa itu. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan mengasihi bangsa pilihannya. Tapi lihat saudaraku, Tuhan berterus terang, aku jemu kepada angkatan itu. Karena angkatan itu sama sekali tidak ingin mengenal Tuhan. Mereka selalu ingin menjauh daripada Tuhan. Mereka ingin kembali kepada kehidupan yang lama. Mereka selalu ingin berontak, bersungut-sungut. Dan pada akhirnya memang angkatan yang menerima janji justru tidak masuk ke tanah yang dijanjikan, kecuali Kaleb dan Yosua. Karena Kaleb dan Yosua sama seperti Musa, ya, memiliki hati yang berbeda, memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada segala-galanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dipimpin Tuhan dengan tiang awan dan tiang api, dan mereka menolak intim dengan Tuhan. Kurang ajar ya saudara ya, kurang ajar. Gagal paham akan maksudnya Tuhan, gagal paham akan kerinduannya Tuhan. Nah saat ini orang percaya, saudara dan saya yang ada di zaman akhir, Tuhan tidak ada di luar kita, Tuhan justru ada di dalam kita. Tuhan tidak menuntun saudara dengan tiang awan dan tiang api, tapi Tuhan tinggal di dalam kita. Untuk apa sebenarnya? Ya, untuk mengenal, untuk intim dengan kita. Nah masalahnya bagaimana respon kita? Masih gagal paham juga? Biar setiap kita menjawabnya, pribadi lepas pribadi. Masihkah kita gagal paham? Sampai dengan hari ini, mari belajar dari pemazmur. Mari belajar dari seorang yang bernama Daud. Dia selalu mencari akan Tuhan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia tidak mencari tangannya. Ya, tangan berbicara tentang kuasa, tangan berbicara tentang berkat, tapi yang dia cari adalah wajahnya Tuhan. Kalau kita buka dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15, dikatakan, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu, dengan wajahmu. Luar biasa saudara. Pemazmur mencari wajah Tuhan. Pemazmur dipuaskan oleh wajah Tuhan. Wow. Ya, bahkan dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 26, pemazmur menuliskan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ingat saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Mari kita belajar dan mari kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak gagal paham. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Tuhan, kami belajar dari firman-Mu, dari apa yang telah menimpa bangsa Israel yang dituliskan menjadi peringatan bagi kami. Kami mengucap syukur, Engkau sudah memilih kami menjadi milik-Mu, memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Engkau Tuhan yang tidak terbatas, bahkan mau tinggal di dalam kami yang terbatas ini ya Tuhan. Kami tidak mau gagal paham atas maksud dan kerinduan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau terus melekat, kami mau terus intim dengan Tuhan. Kami mau naik ke gunung membawa kayu, intim dengan Tuhan, tinggal melekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu tahun ini adalah tahun anugerah dan tahun pemulihan.
Biarlah Tuhan, Engkau memberikan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Begitu juga Engkau memulihkan keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Terutama Tuhan, memulihkan hubungan kami dengan Tuhan. Kami boleh terus intim dengan Tuhan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan ini dan meresponinya, maka Engkau sendiri Tuhan akan menjamah dan melawat mereka. Engkau bahkan Tuhan akan memperbaharui mereka. Hari ini ada sesuatu yang dahsyat akan kerjakan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan ya Tuhan. Bahkan yang berbeban berat, yang menghadapi jalan buntu, Tuhan Engkau membuka jalan-jalan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Jangan pernah meninggalkan kami umat-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami juga mengangkat tangan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami bersyukur kami boleh ada di negeri ini. Dan jadikanlah setiap kami Tuhan berkat bagi bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa, curahkanlah hujan keselamatan, hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami, agar bangsa ini boleh diselamatkan, bangsa ini boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah para pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan kami percaya kalau roh Tuhan ada atas Indonesia, Indonesia akan dipulihkan dan Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkatilah Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia di masa pandemi seperti sekarang ini. Terus berfungsi, menyatakan kerajaan Tuhan, memberitakan Injil Tuhan. Berkati para hamba-hamba-Mu, Engkau yang menopang, mencukupi, memberkati mereka ya Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, saat ini Tuhan secara khusus juga hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada, yang membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan syukur, persembahan diakonia, persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, bahkan mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan, yaitu persepuluhan mereka. Berkatilah tangan-tangan yang membawa persembahan ini Tuhan. Kau sendiri yang memberkati mereka berlipat-lipat kali ganda. Tuhan, biarlah Engkau memberkati persembahan anak-anak-Mu ini agar dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan Tuhan di muka bumi melalui wadah gereja-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah hadir bersama-sama memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami, dan kami rindu berkat-Mu Tuhan tercurah atas setiap kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus, angkatlah kedua tangan-Mu tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat Tuhan sama-sama berkata amin. Haleluya. melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup
oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hidupku ini bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang diam di dalamku. Ku jadi miliknya, ku hidup oleh Roh-Nya yang memimpinku terus untuk miliki buah dalam Roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,